Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Delia Pumplawi. Saya dari kelas 64.1B.07 jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan pengertian uang dan inflasi dan kaitan uang dengan inflasi. Uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Penyebab terjadinya inflasi adalah satu, meningkatnya jumlah permintaan. Penyebab inflasi yang pertama bisa dikarenakan meningkatnya permintaan atau demand pada suatu hal, jenis barang atau jasa tertentu. Ketika permintaan meningkat sementara stok barang yang tersedia tidak memadai, maka akan terjadi kenaikan harga. 2. Meningkatnya biaya produksi. Inflasi juga disebabkan karena meningkatnya biaya produksi. Biaya produksi yang tidak disebabkan karena beberapa hal seperti naiknya harga bahan baku atau naiknya upah pegawai. 3. Peredaran uang. Ketika jumlah yang beredar di masyarakat tinggi, maka inflasi bisa terjadi. Hal ini karena ketika jumlah uang di masyarakat meningkat, harga barang akan ikut mengalami kenaikan karena kenaikan daya beli masyarakat, sedang stok barang statis, maka harga barang akan ikut naik. Adapun jenis-jenis inflasi adalah 1. Inflasi berdasarkan dampak ekonomi. A. Inflasi ringan. Inflasi rendah yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian di negara. B. Inflasi sedang. Inflasi tingkat dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi belum berbahaya aktivitas perekonomian negara. C. Inflasi berat. Jenis inflasi ini mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Kondisi ini umumnya membuat masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya lebih rendah ketimbang nilai inflasi. 2. Inflasi berdasarkan penyebabnya antara lain adalah A. Demand pull inflation. Inflasi jenis ini terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari apa yang bisa dipenuhi oleh produsen. B. Cost push inflation. Kemudian cost push inflation terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. C. Bottleneck inflation. Sementara inflation untuk jenis ini merupakan campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. 3. Inflasi berdasarkan sumbernya. A. Inflasi berasal dari domestik. Inflasi ini terjadi dan sumber daya dalam negeri. B. Inflasi berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari luar negeri atau interference inflasi disebabkan karena harga barang-barang impor atau yang berasal dari luar negeri semakin mahal karena adanya kenaikan harga di negara asal barang itu diproduksi. 3. Dampak inflasi. Inflasi memiliki cukup banyak dampak bagi perekonomian suatu negara. Di antaranya inflasi bisa memengaruhi daya beli masyarakat. Jika kondisi ini daya beli menurun, maka masyarakat akan lebih irit berbelanja. Inflasi juga berpengaruh dan merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan menjadi stagnan. Dampak selanjutnya dari inflasi adalah memengaruhi kemampuan ekspor sebuah negara. Inflasi juga bisa memengaruhi minat orang menabung di bank. Hal ini disebabkan karena bunga simpanan tabungan menjadi kecil karena tergerus inflasi. 4. Peran masyarakat mengatasi inflasi. Masyarakat ternyata juga bisa ambil bagian dalam mengatasi inflasi. Beberapa di antaranya adalah tidak berlebihan ketika membeli sembako atau kebutuhan lain. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar. Inflasi sendiri memang tidak bisa diduga kapan akan terjadi, bisa datang kapan saja.
Kaitan inflasi dengan uang adalah ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat tinggi, maka inflasi bisa terjadi. Hal ini dikarenakan ketika jumlah uang di masyarakat meningkat, harga barang akan ikut mengalami kenaikan. Karena kenaikan daya beli masyarakat sedangkan stok barang statis, maka harga barang akan terus naik. Sekian dan terima kasih. Saya Rizka Delia Bruklawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.